Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Tanpa disengaja Ratna menyebut kata Andika di depan Andika alias Pendekar Slebor. Apakah Ratna sudah mengetahui identitas Andika selengkapnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Aku ke desa Ambangan kemarin. Di sana, ku coba mengorek keterangan tentang dirimu, termasuk namamu dari beberapa orang persilatan. Apa? Hanya untuk itu kau singgah ke sana? Apa kau sinting? Mestinya kau tahu itu akan membahayakan dirimu. Karena pembunuh kakak seperguruanmu tentu berniat menghabisimu pula, kata Andika panjang lebar. Wajah Ratna Kumala dalam sekejap berubah memerah. Matanya pun berkilat-kilat kesal. Kau memang tak tahu berterima kasih. Belum lagi berterima kasih karena telah kuselamatkan. Kini malah membentak-bentakku karena telah berusaha menolongmu. Agar kau ingat pada dirimu sendiri, sungut Ratna Kumala seraya membuang wajah ke sisi lain. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Cukup? Tapi tetap saja aku tak setuju dengan tindakanmu ke desa itu. Toh, aku akan ingat kembali pada namaku suatu saat nanti. Aku yakin itu, ucap Andika. Iya, tapi aku tak suka memanggilmu dengan sebutan Slebor, bentak Ratna Kumala di depan hidung Andika. Kenapa? Aku sendiri tak punya masalah. Lantas kenapa tiba-tiba kau yang mesti tak suka? Kenapa Ratna? Desak Andika. Ratna Kumala mati kutu. Kenapa? Tentu saja gadis itu tak sudi memanggil orang yang telah menawan hatinya dengan sebutan dungu seperti itu. Tapi alasan itu tentu saja tak dikatakannya dan hanya disembunyikan di sudut hatinya yang terdalam. Sudahlah, tukas Andika. Kenapa aku harus meributkan soal itu? Toh, kau masih sehat walafiat. Ratna Kumala langsung lega akhirnya, karena Andika tidak mendesaknya, meskipun hatinya masih agak jengkel. Sementara jauh di bawah sana, para pendatang tampak sudah memulai acara dahsyat yang akan segera terjadi. Hari ini kita berkumpul, kata Lodaya Burang membuka keheningan. Dan kita semua tahu benda sakti yang bersemayam di dasar danau inilah yang mengundang kita semua untuk memilikinya. Tapi tak mungkin semuanya bisa memilikinya. Yang jelas, harus ada satu orang yang benar-benar menjadi pemilik tunggal pusaka langit. Dan orang itu harus benar-benar pantas memilikinya. Untuk itu, kita harus melakukan pertandingan agar dapat mengambil pusaka langit. Siapa yang paling unggul, dialah yang berhak menyelam ke dasar danau pancawarna. Semua orang yang mendengar suara Lodaya Burang termangut-mangut, entah menyetujui usul itu atau tidak. Yang jelas, bagi mereka yang berkepandaian rendah, perlahan-lahan mundur ke belakang lalu hilang entah kemana. Jika ada yang ingin memulai, ku persilahkan menghadapiku dengan satu syarat, kita bertaruh nyawa.
tantang lodaya burang. Tampaknya laki-laki perlente itu benar-benar bernafsu memiliki pusaka langit, sehingga lebih dahulu mengajukan tanding. Kumbang perlente, mana ada yang berani menyambut tantanganmu kecuali aku. Tiba-tiba, dedengkot iblis menyelak disertai tenaga dalam, sehingga permukaan air danau terlihat beriak. Oh, rupanya kau tua bangka. Apa tidak sebaiknya kau memikirkan dirimu yang sudah dekat liang kubur, daripada ikut memperebutkan pusaka langit? Ejek Lodaya Burang dengan wajah dingin. Sebagai tokoh yang sudah bulukan dalam dunia persilatan, dedengkot iblis tak terpancing ejekan Lodaya Burang barusan. Dia amat tahu siasat tokoh macam Lodaya Burang yang ingin memancing kemarahannya agar bertarung tanpa kendali. Jangan terlalu banyak basa-basi, kumbang bengis dari timur. Apa kau tak berani menghadapiku sehingga menyarankan agar aku mundur? Tukas dedengkot iblis balik mengejek. Lodaya Burang jadi termakan ucapannya sendiri. Lelaki perlente itu malah terpancing ucapan dedengkot iblis. Wajahnya seketika terbakar berang. Bajingan tua, mari kita buktikan saja. Bentak laki-laki perlente itu seraya melompat tinggi ke dataran kosong. Seketika itu pula dedengkot iblis menyusul. Dan tanpa ingin menunggu lebih lama, kumbang bengis melancarkan serangan pembuka. Ya, tapak maut yang di kalangan persilatan begitu terkenal kejam dari kumbang bengis menerabas deras ke dada dedengkot iblis. Angin pukulannya seketika menimbulkan suara menderu-deru. Dep, wud, wud, dep. Tentu saja, dedengkot iblis tak mau terhantam begitu saja. Tubuhnya langsung melengos ke kiri dan ke kanan, bagai gerakan seekor cangcorang. Kemudian, kecapi kedua tangannya diangkat dengan gerakan menebas ke atas. Breng! Bunyi getaran senar kecapi milik laki-laki tua itu terdengar melengking ketika berbenturan dengan tangan kumbang bengis. Tenaga dalam tingkat tinggi yang disalurkan pada masing-masing tangan mereka membuat lengkingan tali senar kecapi dedengkot iblis mampu memecahkan gendang telinga orang yang berilmu cekak. Terbukti, beberapa orang yang berada di sekitar arena pertarungan berjatuhan sambil mendekap telinga masing-masing. Kini dedengkot iblis balas menyerang. Kecapinya diayunkan ke samping, terarah pada rusuk sebelah kiri kumbang bengis. Namun, laki-laki perlente itu mengetahui ancaman yang datang ke arahnya. Segera kakinya diangkat berbarengan dengan gerakan tubuhnya ke belakang. Breng! Sekali lagi, bunyi melengking terdengar ketika lutut kumbang bengis bertumbukan dengan sisi kecapi dedengkot iblis. Ya! Berbarengan dengan satu teriakan garang, tubuh dedengkot iblis langsung berputar cepat. Kaki kanannya terbentang tinggi, bermaksud memecahkan kepala kumbang bengis dengan satu sapuan dahsyat. Namun, mata jeli kumbang bengis masih mampu menangkap gerakan kilat dedengkot iblis. Segera dia menjatuhkan diri ke tanah berumput searah dengan sapuan kaki dedengkot iblis. Setelah itu, tubuhnya bergulingan. Tangannya menghentak tanah untuk kemudian bergegas bangkit. Kumbang bengis menjejakkan kakinya 10 tombak di depan dedengkot iblis. Tak ada sekedip mata, setelah menyentuh tanah, dia sudah mempersiapkan kuda-kuda kembali. Jurus-jurusmu rupanya masih cukup bagus, meski semakin peot tua bangka. Ledek Lodaya Burang bersama tatapan matanya yang dingin. Tak perlu banyak memuji mata keranjang, karena hanya aku yang pantas mendapat pusaka langit. Balas dedengkot iblis. Selesai berkata demikian, laki tua sakti itu menerjang kumbang bengis. Tunggu, cegah Lodaya Burang tiba-tiba. Dedengkot iblis sebenarnya tak mengerti
kenapa Lodaya Burang mendadak menahan serangannya. Di kalangan tokoh kelas 1 pantang untuk menghentikan pertarungan jika belum ada yang tewas. Namun begitu, Dedengkot Iblis cepat menghentikan juga terjangannya. Ada seorang yang hendak berbuat kecurangan, kata Lodaya Burang seraya menunjuk ke seberang danau yang dibatasi Bukit Cemara. Di sana memang terlihat seseorang berpakaian hijau dan bertopeng kain warna hijau pula. Dia tampak sedang bersiap terjun ke danau Pancawarna. Siapakah lelaki yang bertopeng dan memakai baju hijau itu hingga bisa menghentikan pertarungan Kumbang Bengis melawan Dedengkot Iblis? Pertarungan semakin seru dan sangat sayang jika terlewat. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.